Intinya itu kan meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ingat kan tadi, ya kan? Nah, meneladani apa? Meneladani cara berkurbannya. Meneladani ketaatan kepada Allah, ya kan? Itu. Apapun perintah Allah, termasuk perintah untuk menyembelih anaknya. Namanya siapa? Ismail Sono ya, bukan Ismail sini. Itu kan apapun perintah Allah. Nabi Ibrahim tahu nggak bahwa nanti itu akan diganti dengan domba? Tahu nggak? Nggak tahu. Kita tahu karena sudah jadi cerita kan. Tapi dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa kalau disembelih ya matilah itu. Tapi dia yakin bahwa tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Better education for better life. Afwan Ustadz, Ya. Ana mau nanya. Namanya siapa? Nadia. Nadia. Gimana Nadia? Tentang persiapan Idul Adha. Iya. Nah, kita kan masih anak-anak, belum punya uang buat membeli hewan kurban. Terus kita harus ngapain Ustadz buat persiapan menyambut Idul Adha? Ya. Belum punya uang. Ya. Udah balik belum? Udah balik. Ya. Tapi belum punya uang. Siapa yang harus dilakukan? Itu. Yang pertama, kita mesti punya niat untuk suatu ketika itu bisa berkorban. Nah, itu. Niat itu penting. Jangan bilang nggak mungkin. Itu. Karena kalau Allah sudah kasih jalan, nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Niat dulu. Itu. Terus yang kedua, mulai terlibat dalam kegiatan Idul Adha itu. Apa yang kita bisa. Gitu. Dulu saya ketika masih muda, seperti antum itu SD ya, SMP dulu itu juga mulai ikut-ikut panitia Idul Adha, kan? Kemudian bantu-bantu moto-moto, bantu-bantu masukin ke plastik, bantu-bantu untuk menyebarkan kupon, nah gitu. Supaya apa? Supaya kita ikut bisa merasakan kemeriahan dari hari raya Idul Adha itu. Idul Adha itu apa sih? Hari raya korban, ya kan? Nah, hari raya korban. Itu yang kedua ya. Nanti lama-lama kan meningkat perannya sampai akhirnya kalau dulu saya zaman SMA itu mencari kambing untuk yang disembelih gitu ya. Sampai akhirnya kalau kita sudah punya uang kita ikut berkorban gitu. Bagus juga kalau antum mulai dari sekarang nabung untuk korban, ya kan? Uang saku sehari berapa? Dikasih berapa sama abinya sama uminya? Natur itu apa? Oh, tidak beraturan. Berapa? Paling sedikit berapa? 5.000. Paling banyak berapa? 20. Nah, kalau kamu kasih berapa? Nggak pernah dikasih. Ya enggak. Kalau dapat 5.000 buat apa? Jajan. Habis jajan. Ya, nah nanti sekali waktu itu ditabung gitu. Bapak tabung. Kalau 20.000 sehari, sebulan udah berapa itu? Udah 600.000, ya kan? Sebulan 600.000. Setahun udah 6 juta lebih. Udah dapat 1 kambing. Gitu, ya kan? Oke, itu. Tapi di atas itu semua, antum harus mulai memahami inti dari Idul Adha.
Nah, itu yang paling penting. Tuh. Apa inti dari Idul Adha? Inti dari itulah. Apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Tadi ikut sholat Jumat nggak? Ikut. Dengerin khotbahnya nggak? Khotbah. Apa tidur tadi? Enggak, ingat sejarahnya. Iya, ya kan? Apa tadi yang disampaikan oleh khotib? Ya mula-mula dari Ka'bah lah, asal usulnya Ka'bah. Habis itu Bukan. maksudnya- Jadi tadi kan disampaikan apa sih inti dari Idul Adha itu? Apa itu? lupa lagi. Ada yang ingat nggak? Nggak ingat? Ya? Intinya itu kan meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ingat kan? Tadi, ya kan? Nah, meneladani apa? Meneladani cara berkurbannya. Meneladani ketaatan kepada Allah, ya kan? Itu apapun perintah Allah, termasuk perintah untuk menyembelih anaknya. Namanya siapa? Ismail Sono ya, bukan Ismail sini. Itu kan apapun perintah Allah. Nabi Ibrahim sayang nggak sama anaknya? Sayang banget. Itu kan dalam cerita udah ditunggu lama sekali tuh, 80 tahun lebih. Begitu udah dia seneng-senengnya anaknya mulai gede, datang perintah Allah untuk menyembelihnya. Dilakukan nggak oleh Nabi Ibrahim? Dilakukan. Dia sayang kepada anaknya, tapi dia ngerti bahwa sayang anaknya itu juga pemberian dari Allah. Maka ketika Allah memerintahkan, nggak ada beratnya dilakukan. Gitu. Dengan keyakinan apa? Dengan keyakinan bahwa tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Gitu. Nabi Ibrahim tahu nggak bahwa nanti itu akan diganti dengan domba? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita tahu karena sudah jadi cerita kan. Tapi dia nggak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa kalau disembelih ya matilah itu. Tapi dia yakin bahwa tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Nah itu. Di situ pelajaran paling penting Idul Adha itu. Ketaatan kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah tidak akan mendolimi hambanya. Ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan akan dapat berkah. Nah itu yang dalam persiapan Idul Adha itu antum harus pahami itu, ya, pesan penting dari Idul Adha, ya, bukan nyatenya nanti, bukan gitu, tapi itunya tauhid, nah istilahnya gitu, ya, tauhid itu yang harus dipegang betul, harus ditanamkan betul, gitu, ya, begitu. Ana mau nanya Ustadz, Ya, gimana sih pengalaman Ustadz waktu kecil untuk menyambut Idul Adha? Iya. Kamu siapa? Naura. Masa kecil tadi sebagian sudah disampaikan ya. Jadi Idul Adha itu senang sekali setiap kali akan tiba. Kenapa? Karena kebayang bahwa wah ini mau nyembelih kambing, kemudian habis itu ikut motong-motong, ikut bagi-bagi, terus biasanya kan sore atau malamnya itu nyate gitu ya. Nah, kebetulan dulu pada waktu kecil itu di belakang rumah persis itu ada masjid, jadi kita ada di situ. Tapi kemudian juga di sekolah SD maupun SMP, apalagi SMA itu kita namanya latihan kurban. Nah, gitu. Memang kan kurban itu 1 orang 1 kambing kan, atau sapi 7 orang. Tapi waktu itu oleh guru agama kita diajari untuk berlatih berkorban. Nah, gitu. Berlatih berkorban itu iuran terus belikan kambing. Gitu. Memang itu bukan korban namanya, tapi berlatih korban. Nah, itu yang berkesan di kita di sekolah, yang membuat kita jadi semangat. Dan kebetulan juga waktu SMP itu seksi Quranin Islam, SMA juga begitu, seksi Quranin Islam. Jadi saya ikut ngurusi lah bagian dari tanggung jawab itu kan, untuk bikin Idul Adha di sekolah gitu.
Terus sampai akhirnya itu menjadi tradisi di sekolah, ya. Bahwa menjelang Idul Adha pasti ada kegiatan semacam itu. Kira-kira gitulah, ya. Gitu. Kalau di sini ada nggak di Insan Tama latihan korban, iuran gitu, nggak ada ya? Nggak ada ya. Ya udah, kalau untung ikut lihat itu. Ini menyembelih, kalau nggak di sekolah ya di rumah, gitu ya. Tapi yang paling penting tadi itu mengambil ibroh atau pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Ana izin bertanya, Ya, Ustadz. ya. Kenapa sih Namamu kita siapa? Amar? Amar. Gitu. Kenapa sih kita harus berkurban dan menyembelih hewan? Ya, kalau sekarang kita memang sudah tidak ada lagi perintah menyembelih anak. Ya, jadi perintah itu hanya sekali saja, yaitu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu inni ara fil manam anni atbahuka. Itu. Jadi aku melihat di dalam tidurku, di dalam mimpi. Ini disebut ru'yah shodiqah. Mimpi yang benar, artinya itu wahyu. Anni adbahuka, sungguhnya aku itu menyembelihmu. Apa ininya? Ibrohnya atau pelajarannya tadi, bahwa seorang manusia, hamba Allah itu harus taat kepada Allah dengan taat sepenuh-penuhnya. Apapun perintah Allah, termasuk umpamanya ada perintah Allah yang tampak sekilas sangat kejam, ya, menyembelih anaknya sendiri. Gitu. Tapi poinnya adalah ketaatan penuh. Sekarang tidak ada lagi perintah semacam itu, nggak ada lagi perintah untuk menyembelih anak, nggak ada. Nah, yang ada adalah perintah untuk menyembelih hewan korban. Nah, dari situ. Gitu. Karena itu ketika menyembelih atau ketika antum melihat, menyaksikan orang menyembelih itu, harus ingat kisah yang dulu itu, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail itu. Gitu ya. Jadi ingat bahwa ini peristiwa ini mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu. Karena memang Allah menetapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu sebagai uswah hasanah. Dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya begini, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'hu. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah, teladan yang baik, fi Ibrahima, pada diri Nabiullah Ibrahim, walladzina ma'hu, dan orang-orang yang besertanya. Siapa yang besertanya? Itulah keluarganya, istri dan anaknya itu. Jadi kenapa kita diperintah untuk berkorban? Nah, supaya tadi kita bisa menarik pelajaran situ. Itu satu ya. Terus yang kedua, kamu sering makan daging nggak? Sering. Nah, itu berarti kamu mungkin berasal dari keluarga yang cukup berada. Tapi tahukah ya, kalian bahwa di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang hidup dalam kekurangan, ya kan? Jangan lagi sering makan daging, bahkan setahun sekalipun belum tentu. Nah, gitu, kan? Nah, ketika Idul Adha, ya, daging itu dibagikan kepada mereka, fakir miskin, orang-orang yang memerlukan itu, supaya apa? Mereka paling tidak setahun sekali bisa menikmati daging itu. Daging murah apa mahal? Mahal kan? Sekilo berapa? Tahu nggak? Mahal. Sekilo bisa sampai 150.000, 160.000, bahkan mungkin 180.000. Coba kebayang nggak? Sekilo cuma berapa? Itu mahal sekali. Buat orang-orang yang tidak mampu itu sangat jauh itu membayangkan bisa makan daging. Nah, tapi melalui cara itu
mereka bisa dapatkan, tuh, ya. Itu. Jadi, nah, inilah agama kita, agama Islam itu agama yang sangat memperhatikan keadaan orang lain yang dalam kesusahan. Kalau menjelang Idul Fitri kita diwajibkan bayar apa? Zakat fitrah, ya kan? Zakat fitrah berupa apa? Makanan pokok, beras, supaya apa? Supaya hari itu tidak ada yang tidak makan, ya kan? Karena Idul Fitri itu hari raya apa namanya? Hari raya berbuka. Jadi wajib hari itu umat Islam itu tidak puasa, wajib tidak puasa, wajib berbuka. Namanya hari raya berbuka. Bagaimana? Apa yang untuk bisa berbuka? Ya makanan. Karena itu pastikan tidak boleh ada yang tidak makan. Kalau ada yang tidak mampu, nah disitulah zakat fitrah itu penting diberikan. Tuh. Nah Idul Adha makan daging, ya kan? Bisa kambing, domba, bisa sapi, bisa onta, gitu, ya, paham? Oke, ya. Baik, masih ada lagi? Izin bertanya Ustaz. Ya. Ustaz Siapa kan namamu? Rafa. Nama lengkapnya? Rafa Syah Fatir Azami. Rafa Syah Fatir Azami. Masya Allah. Rafa Syah Fatir Azami. Ya. Ustaz kan Ya. sudah sering melaksanakan Idul Adha Ustaz. Sejak Ya. Ustaz kecil sampai sekarang. Ya. Menurut Ustaz, hal apa yang paling berkesan saat Ustaz melaksanakan Idul Adha? Melaksanakan kurban. Ya. Yang paling berkesan adalah teringat kembali kepada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu. Itu yang paling berkesan. Gitu. Makanya kalau berkorban itu usahakan sembelih sendiri. Itu. Supaya kita bisa membayangkan. Wah, apalagi kalau nyembelih sapi. Berani nggak kamu sembelih? Berani nggak nyembelih? Berani. Mulai latihan sekarang sembelih ayam dulu. Besok meningkat sembelih kambing. Gitu. Nanti yang paling ini memang sembelih sapi. Gitu. Tapi hati-hati, bisa ketendang kakinya sapi. Nah itu. Jadi yang paling berkesan ya teringat lagi. Dan itu sebenarnya kan berbagi toh. Ya, kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk berkorban, ya, untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak mampu untuk menikmati daging itu. Tapi yang poin utamanya adalah tadi ibrah atau menarik pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Gitu, ya. Oke. Ada lagi? Kenapa sih Ustaz bikin sekolah insan tamak? Iya, supaya ketemu ini yang begini nih. Nah, ini punya cita-cita luar biasa. Jadi untuk pendidikan yang terbaik itu insya Allah akan menghasilkan generasi terbaik, ya kan? Itu loh seperti tagline-nya itu apa? Tagline-nya Better Education for a Better Life. Itu pendidikan yang lebih baik untuk hidup yang lebih baik. Jadi kalau orang pingin hidup lebih baik itu kata kuncinya apa? Pendidikan.